Kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Sejak kecil Nabi Ibrahim bertempat tinggal di sebuah goa. Hal itu terjadi karena Raja Namrud suatu ketika mendapatkan ramalan bahwa akan ada seorang laki-laki yang lahir dari negerinya yang akan mengalahkannya. Maka dari itu, sang raja selalu mengawasi setiap bayi laki-laki yang lahir. Karena itulah Nabi Ibrahim sejak kecil dibawa oleh sang ayah untuk menetap di sebuah goa yang jauh dari keramaian penduduk. Ketika sudah dewasa, Nabi Ibrahim mencoba keluar dari goa dan melihat fenomena kehidupan yang sebelumnya belum pernah ia lihat. Nabi Ibrahim bingung melihat banyaknya manusia yang menyembah patung. Padahal jelas-jelas menurut Nabi Ibrahim itu tidak lebih hanyalah benda mati. Selain itu, beliau memikirkan mengenai batu, matahari, bulan, bintang, dan bahkan patung yang sering dipuja oleh masyarakat. Akhirnya pada suatu saat beliau menyadari bahwa bintang menghilang saat pagi datang, sedangkan matahari tak terlihat saat senja datang. Nabi Ibrahim ketika itu bingung, siapa yang menciptakan ini semua? Setelah menerima wahyu, akhirnya Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan ini semua, bukan berhala yang banyak disembah oleh banyak masyarakat saat itu, termasuk Raja Namrud. Mulai saat itulah Nabi Ibrahim berpikir untuk menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Suatu ketika Raja Namrud bersama rakyatnya pergi meninggalkan negeri. Saat itu seluruh warganya diwajibkan untuk ikut, kecuali Nabi Ibrahim yang saat ini berbohong jika dirinya izin sedang sakit. Di saat itulah Nabi Ibrahim tidak melewatkan kesempatan tersebut. Beliau menjalankan niat yang telah lama ia pendam, yaitu menghancurkan berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Beliau menghancurkan 72 berhala dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Pada patung yang paling besar itu, Nabi Ibrahim meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala lain di lehernya. Saat tiba, Raja Namrud dan warganya terkejut melihat patung-patung yang mereka sembah sudah hancur berantakan. Sang raja pun bertanya, siapa yang berani menghancurkan patung-patung ini, sedangkan warga seluruhnya ikut sang raja. Maka hanya ada satu kemungkinan yang menghancurkan ini semua, yaitu Nabi Ibrahim, karena hanya dialah yang tidak ikut bersama sang raja. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Raja Namrud bertanya, apakah benar engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala tersebut? Dengan singkat, Nabi Ibrahim menjawab, bukan. Jawaban itu pun membuat Raja Namrud semakin geram. Raja pun mendesaknya dengan tuduhan hanya Nabi Ibrahimlah saat itu yang tidak ikut bersama Raja Namrud. Nabi Ibrahim justru menjawab, tanyakan saja dengan berhala yang paling besar itu, mungkin saja berhala yang paling besarlah yang melakukannya, karena terdapat kapak di lehernya. Raja Namrud justru menjawab, hai Ibrahim, kau sungguh bodoh. Mengapa patung? Di mana otakmu? Bagaimana bisa patung seperti itu aku ajak bicara? Kau jangan mengada-ada. Dengan lantang Nabi Ibrahim menjawab, hai Raja Namrud, siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tak dapat bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan yang harus disembah? Mengapa patung dan berhala yang tak dapat melindungi dirinya itu kalian puja-puja? Bukankah ini kebodohan yang teramat sangat? Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, sang raja dan masyarakatnya pun terdiam sejenak. Setelah itu, Raja Namrud dan pengikutnya pun tidak bisa membantah. Sebagian masyarakat pun membenarkan perkataan Ibrahim, namun tidak berani mengatakannya di depan raja. Akhirnya hanya amarahlah yang timbul di hatinya. Kemudian Raja Namrud memerintahkan untuk menangkap dan mengikat Nabi Ibrahim. Penasihat kerajaan pun menyarankan agar membakar Ibrahim hidup-hidup. Akhirnya usul sang penasihat pun disetujui. Raja Namrud dan pengikutnya itu pun berpikiran bahwa Nabi Ibrahim akan mati saat itu. Namun setelah api itu padam, Nabi Ibrahim masih segar bugar, tidak mengalami luka sedikit pun. Itulah yang menjadi salah satu mujizat Nabi Ibrahim, tak mempan dibakar.